Ini bangsa ini kan dikit-dikit naik kantor polisi, lapor. Urusan agama, lapor. Ya kalau saya ceramah begini orang Kristen tersinggung, jangan lapor polisi, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum sus. Yesus, Tuhannya kan adalah Yesus. Ada apa? Yahya itu kurang ajar. Dulu dia beriman sama-sama Kristen, sekarang dia Islam. Dia jelek-jelekan engkau ya Tuhan. Kata Yesus, iyalah, nggak apa-apa. Dulu kan dia murid saya, sekarang kan sudah tidak. Kau lapor yang lebih tinggi lah, kafir. Kemana sus? Laporlah ke Tuhan. Waalaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu Yahya kurang ajar. Dia sering keliling pakai mobil, celakakan, matikan mereka sekeluarga. Tuhan akan jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akulah yang memberi hidayah kepada dia. Kau kafir, masuklah Islam. Bukan datang ke polisi. Ada apa-apa lapor, ada apa-apa lapor. Urusannya apa? Cebong kampret, kampret cebong. Buktinya sekarang cebong sama kampret sama-sama. Kok Wiwi dan kok Wowo, kan begitu, sudah sama sekarang. Mau apa kita masyarakat? Yang susah Pak Polisi, mahasiswa, siswa ambil batu, FPI, Banser, semua ormas Islam ambil batu, masyarakat Islam Allahu Akbar, lempar polisi, polisi tentara ambil batu, merasa Islam, balas juga Allahu Akbar, tuh kafir di gereja. Haleluya. Mau kita diadu domba begitu? Jangan. Bersatu kita umat Islam. Tugas kita adalah mengislamkan orang yang masih kafir. Di dalam masjid, saya pertama kali masuk Islam, saya tengok-tengok ini baju-baju apa yang dipakai orang Islam ini. Oh, boleh rupanya biar kaos bola. Masuk masjid boleh pakai celana jeans. Ekonomis, tidak pakai sepatu, tidak pakai jas, tidak pakai batik. Bebas di masjid. Saya tanya kepada Kiai Komarul Sofa, Pak Kiai, berapa pajak sebulan untuk bayar masjid? Di Islam tidak ada pajak, Pak Yahya. Jadi selama kita beragama Islam nggak pakai pajak? Nggak. Kalau di Kristen bayar 10%. Makanya pendeta dengan pendeta, pendeta dengan pastor kalau ketemu, Allahu Akbar, seperti kucing dan anjing. Karena pendeta dengan pastor itu bertumpu harap kepada nilai 10% dari pemberian umat Kristen. Bayangkan kalau dia pimpin 100 kepala keluarga dengan rata-rata gaji 1 juta, berarti income pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Makanya pendeta dengan pendeta tidak pernah akur. Ibu bapak lihat ada gereja Batak di sini. Ada gereja Protestan Batak, ada HKBP, ada Pantekosta, ada Betel, ada Martelu, ada Gergaji. Coba tanya dan kunjungi pendetanya masing-masing. Beda. Islam ada Masjid Al-Munawwaroh, ada Masjid Al-Ikhlas, ada Masjid Al-Muhajirin. Orang Islam mau sholat boleh ke Masjid Muhajirin. Begitu masuk azan subuh boleh sama-sama 2 rakaat karena nabinya sama. Tuhannya adalah Allah. Jumlah rakaat dalam sholat pun subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Total sehari semalam 17 rakaat. Bebas orang Islam. Tapi di Kristen kitabnya beda, jogetnya beda, musiknya beda. Hah? Di Islam tidak. Memang di Islam ada perbedaannya. Satu yang saya lihat, apa itu? Ujung jari. At-tahiyatul mubarakatuh. Ada yang nakal dia putar-putar begini. Ada juga yang baru dia cungkil-cungkil dari bawah begini. Tahiyatul mubarakatuh. Ya kalau saya kan memang dari kafir masuk Islam standar. Sholatnya sholat biasa aja gayanya saya, karena dari kafir. Allahu Akbar. Tapi jangan pernah harap kalau disuruh imam subuh saya mau. Nggak mau saya. Saya tidak mau jadi imam subuh karena di masjid itu ada yang kunut, ada yang tak kunut. Kalau saya kunut nanti dianggap saya pro kepada NU. Kalau saya tidak kunut dianggap saya pro kepada Muhammadiyah. Saya kalau disuruh imam mau saya,
Kalau yang seperti tadi, zuhur silent, asar silent. Tapi kalau suruh sholat subuh, maghrib, isya, pasti saya tolak itu, karena pakai suara itu. Inilah kalau sound system. Kalau seperti tadi mau saya, karena cuma komat kamit kan. Ada modal juga Abu Nawas dari kafir kan, bisa dipakai. Ini yang orang Arab bilang, memangnya bisa begitu. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Kau bersembunyi kau di hadapan orang, enggak di hadapan Allah. Enggak, kata orang Arab itu. Peribahasa orang Arab, yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah. Antum. Kau tidak akan mampu bersembunyi di hadapan Allah. Di hadapan manusia bisa. Kalau begitu iman orang, udah 14 tahun saya keliling Indonesia, kopi puluhan gelas, manis, nggak pernah saya terkapar berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Mana pernah dengar Ustadz Yahya masuk rumah sakit berbulan-bulan? Nggak pernah. Tidur tidak teratur, makan tidak teratur, hanya berkeliling. Pernah ada satu jemaah periksa di mobil saya, minum vitamin apa Ustadz? Di Makassar. Kepala narkoba itu apa? Narkoba itu apa? Badan BNN, Badan Nasional apa? BNNP apa? Badan Nasional Penanggulangan, Badan Nasional, ya, Badan Nasional Narkotika, Penanggulangan Narkotika. Kepala BNN ikut saya, kepala BNN ikut saya berdakwah keliling roadshow. Apa beliau katakan di Makassar? Ustaz, sudah tiga malam kita ceramah ini, kopimu itu puluhan gelas dan manis semua, dan kau tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Saya lihat, saya curiga Ustaz, antum konsumsi sabu-sabu, mengaku saja. Saya bilang sebentar saya ke toilet, ya saya kencing, periksa urin saya. Dokter juga orang Palembang di kompleks saya, kaget dia. Ikut saya ke Palembang, roadshow ke Palembang, pulang ke sana, ke Jakarta, dia periksa darah saya, dia tidur di feri, saya main catur dengan teman di feri. Pagi dia tidak tidur Ustaz, tidak, ya masih jauh kita ini Ustaz, tol belum jadi tol. Sekarang ke Palembang cuma 5 jam dari Lampung. Nah, itu juga harus dipuji kebaikan Pak Jokowi. Amin ya Rabbal. Harus dipuji kalau betul. Kalau tidak ada Pak Jokowi mana bisa 5 jam. Jadi itu namanya asli berdakwah, bukan dendam. Datang kita ke situ, sampai di Jakarta terkapar dia. Dia bilang, "Cok, sini Ustaz, sekarang saya sudah lihat, mau periksa darahmu." Normal darah saya rupanya. Ini kita pejabat Muslim, agama Islam, dari lahir Islam, berobat ke Singapura, berak kentut pun di Singapura, konstipasi berlama-lama, susah buang air. Kenapa? Karena yang masuk di dalam jiwa kita ini, yang masuk ke dalam perut kita ini, kata Nabi, yang aku khawatir dari umatku, apa yang mereka pikirkan, yaitu hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga, derajat, kehormatan manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai. Hitler juga katakan, Hitler Jerman, orang munafik seperti lalat di atas pesos, lalat di atas tai, berputar-putar di atas kotoran, yang dimakan adalah tai. Ini pernyataan-pernyataan yang mengadu domba di publik begini, itu pernyataan munafik untuk mencari makan harta kotoran orang kafir. Yang suka bela-bela orang kafir, pihak-pihak bela kafir, jangan sebut kafir. Kenapa? Kita hidup bermasyarakat, innalillahi. Ya di kantor jangan bilang kafir, Kapolsek nggak boleh bilang orang Kristen kafir, dan radio tidak boleh. Tapi kami sebagai ustaz, kafir neraka, Muslim masuk surga. Jangankan penjara, mati berkalang tanah lebih mulia daripada hidup berkecambar kain. Nggak pernah saya takut di mana-mana. Pak Yahya itu berani, bukan berani, tapi tidak pernah takut.
Tidak pernah takut, bukan berani, tidak pernah berani banyak macam. Sandal orang di masjid ambil, kotak amal ambil, itu berani. Tapi kalau tidak pernah takut, Allahu Akbar.